Halo teman-teman, selamat berjumpa. Hari ini kita akan mulai belajar materi pada tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Dimulai pembelajaran 1, subtema 1, halaman 3. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 adalah memahami isi dongeng tentang tumbuhan, menyelesaikan masalah menggunakan operasi penjumlahan, menyanyi menggunakan pola irama. Teman-teman, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan menciptakan banyak sekali tumbuhan di bumi ini. Kita harus selalu bersyukur dengan cara merawat tumbuhan tersebut dengan baik. Kita juga harus selalu berdoa semoga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur agar dapat memberi manfaat bagi manusia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, mari kita mengamati gambar yang ditampilkan. Apakah teman-teman dapat menyebutkan namanya? Di antaranya terdapat gambar pohon pisang. Buah dari pohon pisang dapat kita manfaatkan sebagai sumber bahan makanan. Daun pisang dapat kita gunakan untuk membungkus makanan. Selanjutnya, mari kita membaca bersama fabel pada halaman 4. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang, serta berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Cerita fabel berjudul Rubah dan Buah Anggur. Seekor rubah berjalan melewati sebuah padang rumput. Cuaca sangat panas ketika ia melihat pohon anggur yang berbuah lebat dan sangat ranum. Buah anggur itu menggantung di dahan-dahan pohonnya, terlihat sangat ranum dan lezat. Mulut sang rubah menjadi terbuka serta meneteskan air liur saat menatap buah anggur itu. Namun sayang, buah anggur itu tergantung pada dahan yang cukup tinggi. Sang rubah harus melompat untuk menggapai buah anggur itu. Saat pertama kali melompat, sang rubah tidak dapat mencapainya karena buah itu tergantung cukup tinggi. Kemudian, sang rubah mengambil ancang-ancang dan berlari sambil melompat. Akan tetapi, sang rubah masih juga tidak dapat mencapai buah anggur tersebut. Sang rubah mencoba untuk melompat terus, namun semua usaha yang dilakukannya sia-sia belaka. Sekarang, dia lalu duduk dan memandang buah anggur itu dengan rasa penasaran. "Betapa bodohnya saya," katanya. "Di sini saya terus mencoba untuk mengambil buah anggur yang kelihatannya tidak enak untuk dimakan." Kemudian, sang rubah lalu berjalan pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Beberapa buah anggur tersebut terjatuh, tetapi sang rubah telah berjalan jauh. Selain fabel rubah dan buah anggur, fabel yang terkenal adalah cerita kancil. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita mendiskusikan isi dongeng dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 5. Siapa tokoh dongeng itu? Tokoh dalam dongeng tersebut adalah rubah. Apa yang ia lihat? Rubah melihat
pohon anggur yang berbuah lebat dan ranum. Apa yang ia rasakan setelah melihat benda itu? Mulut rubah menjadi terbuka serta meneteskan air liur. Apa yang ia lakukan ketika melihat benda itu? Rubah melompat untuk menggapai buah anggur itu. Apakah usahanya berhasil? Usaha rubah tidak berhasil. Dalam setiap dongeng terdapat amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis melalui dongeng atau fabel. Fabel Rubah dan Anggur memiliki pesan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh berputus asa atau patah semangat. Karena bila kita putus asa, kita tidak bisa mencapai sesuatu. Sedangkan keberhasilan pasti akan datang bila kita terus berusaha dan tidak patah semangat. Teman-teman juga dapat berlatih bercerita di depan anggota keluarga di rumah. Teman-teman harus tampil dengan pakaian yang sopan dan rapi, percaya diri, menyampaikan isi cerita dengan bahasa yang santun dan menarik. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat komutatif pada penjumlahan. Mari kita mengamati tugas menghitung penjumlahan 3 angka yang dikerjakan oleh Rasti pada halaman 7. Sekarang kita akan menghitung penjumlahan 3 angka pada halaman 8. Kemudian hasilnya akan kita bandingkan dengan hasil penjumlahan pada halaman 7. Yang pertama, 152 ditambah 133 sama dengan 285. 132 ditambah 246 sama dengan 378. 112 ditambah 341 sama dengan 453. Soal nomor 4, hasil penjumlahannya adalah 478. Yang kelima, hasil penjumlahannya 478. Nomor 6, 224 ditambah 245 sama dengan 469. 213 ditambah 225 sama dengan 438. Hasil penjumlahan pada soal nomor 8 adalah 649. Hasil penjumlahan pada soal nomor 9 adalah 316. Yang terakhir, 285 ditambah 214 sama dengan 499. Apa simpulanmu tentang hasil penjumlahan di atas? Bagaimana jika tempat bilangan tersebut dipertukarkan? 152 ditambah 133. Apakah 133 ditambah 152 sama dengan 152 ditambah 133?
Bagaimana dengan penjumlahan bilangan lainnya? Coba sampaikan simpulanmu. Kesimpulannya adalah jika tempat bilangan dipertukarkan, hasil penjumlahan tetap sama. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam satu atau beberapa birama. Pola irama ditunjukkan dalam ketukan dalam satu ruas birama. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Satu ruas birama ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal yang disebut garis birama. Ruas birama adalah ruang antara garis birama, di mana di dalamnya berisi ketukan birama. Garis birama adalah garis vertikal atau tegak yang membatasi birama sebagai penanda batas awal dan batas akhir sebuah birama. Birama berfungsi untuk membangun irama. Dari satuan unit-unit birama yang berulang kali akan membentuk irama. Terdapat beberapa jenis birama, diantaranya 4/4, 3/4, 2/4, 6/8. Suatu lagu juga mempunyai tempo. Tempo menunjukkan cepat atau lambat suatu lagu dinyanyikan. Terdapat 3 jenis tempo, yaitu tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lambat menggambarkan suasana tenang, sedangkan tempo cepat menggambarkan suasana riang, gembira, dan semangat. Setiap jenis tempo terbagi menjadi beberapa jenis tempo lagi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung dengan ketukan. Dalam lagu yang berbirama atau mempunyai birama 4/4, setiap birama mempunyai ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Serta dalam tiap ruas birama terdapat 4 buah not dengan nilai 1/4. Lagu Bunga Hiasan biramanya 3/4 dengan tempo andante. Setiap ruas birama terdiri dari 3 ketukan. Tanda titik yang mengikuti suatu nada dihitung 1 ketukan. Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan materi pembelajaran 1. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik penjelasan yang disampaikan. Saya minta maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.